Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya, Ibu Erna Khalifah, adalah salah satu mahasiswa program profesi guru Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, tepatnya 30 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja mengenai praktik pembelajaran secara daring di SMA Negeri Dualalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Berikut pembelajaran daring yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini seperti biasanya kita melakukan Zoom meeting lagi dalam rangka melanjutkan materi berikutnya agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Ibu minta tolong kepada Mas Rado untuk memimpin doa. Ya, kepada Mas Rado, Ibu persilakan. Oh, keluar ternyata ya. Mbak Reni aja, silakan Mbak, pimpin doanya hari ini Mbak. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mbak Reni sudah memimpin doa. Ibu absen dulu ya hari ini. Elsa Putri Seruni. Ya, Bu. Ya, hadir. Tarmia. Hadir. Cucu Nur Alam. Tutut Tri Wahyuni. Oke. Hadir. Rena Windy. Hadir. Rado Saputra. Hadir, Bu. Oke ya, Mas Rado tadi keluar sendiri ya. Gak apa-apa, nggak ikut doa. Tadi udah dipimpin sama Mbak Reni. Ya. Oke. Nah, kemarin di Edmodo Ibu sudah share mengenai minuman yang segar-segar. Ya. Coba, sudah ada belum di tangan kalian minuman yang segar? Nih, bukunya. Ya. Oke. Kira-kira kemarin Ibu tanya di Edmodo, kalau Ibu kocok-kocok ini, terus Ibu buka, apa yang akan terjadi? Lembut. Gas. Iya, apa Mbak Rusmawati? Silakan. Menyembur dan mengeluarkan gas, Bu. Oh, bagus sekali ya.
Mohon maaf, kameranya dimiringkan saja, dihorizontalkan. Nah, ya. Oke, ya. Coba Ibu buka ya. Siap. Nah, mungkin tidak kedengeran ya. Nih, oh sayang sekali. Tidak terlihat ya. Coba Mbak Tarmia, yang punya Mbak Tarmia dibuka. Kocok-kocok dulu. Oke. Hati-hati. Kelihatan enggak semburan gasnya? Kelihatan ya? Oh, kita aja yang lihat ya. Nah, biasanya ini Ibu ada nih semburan gasnya tadi ya. Biasanya pernah nggak kalian kayak buka minuman kaleng langsung tersembur gasnya? Iya, pernah ya? Sampai muka basah semua ya? Iya. Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan benda-benda yang memiliki gas, baik itu minuman atau gas yang memang dipakai guna untuk memasak, ya. Kemudian korek api gas juga hati-hati, apalagi kalau bekas korek api gas dibakar, dia akan meletus ya, iya, seperti bunyi letupan gitu kalau pas dibakar ya. Nah, jadi hati-hati dengan hal-hal yang berkaitan dengan gas. Oke, Bu, share materi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya? Bu. Oke. Ini kita tadi ya, ternyata airnya tersembur keluar karena ada gas-gas di dalam kaleng ini yang saling bertumburan, molekul gas dalam kaleng yang saling bertumburan, sehingga mengakibatkan tekanannya semakin besar. Oleh sebab itu, pada saat kita membuka kaleng penutupnya, tersemburlah air yang ada gasnya ya, gelembung-gelembung gasnya, ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai teori kinetik gas dalam bahasan gas ideal dan hukum Boyle. Silakan bacakan tujuan pembelajaran. Mas Mada Indra ya. Silakan Mas Mada Indra, bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang B ya, Bu ya? Ya. Baik. B, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik. Mas Indra, yang di layar, ada nggak? Oh, iya, ada. Ya, yang di layar ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita. Ya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasikan sifat-sifat gas ideal. Yang kedua, menjelaskan hukum Boyle beserta makna fisisnya. Yang ketiga, merumuskan hubungan tekanan dan volume pada suhu tetap atau konstan. Yang keempat, menganalisis penerapan hukum Boyle pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah dibacakan oleh Mas Indra. Ya. Nah, ini adalah gas ideal.
Kita buka link YouTube-nya ya mengenai apa itu gas ideal. Kalau ada gas ideal pasti ada gas apa ya? Bukan gas ideal, Bu. Ya, kalau ada gas ideal pasti ada bukan gas ideal. Kita lihat videonya. Ini ya bedanya gas ideal sama bukan gas ideal ya. Kalau gas ideal tidak ada gaya tarik menarik. Nah, dari tadi nonton mengenai animasi gas ideal, ya. Diulangi lagi, apa itu gas ideal? Coba Mbak Rusmawati. Apa itu gas ideal, Mbak? HP-nya tolong dimiringkan ya. Ya, Bu. Gas ideal adalah partikel-partikel yang dapat bergerak dan dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Silakan Mbak Reni, sebutkan perbedaan gas ideal dan gas bukan ideal, ya. Ya. Tuliskan perbedaan gas ideal dan bukan gas ideal. Gas ideal, 1. Kecepatan molekul setelah tumbukan cepat. 2. Tidak ada gaya tarik menarik antar molekul yang satu dengan molekul yang lain. 3. Setiap molekul adalah identik atau sama. Kemudian bukan gas ideal. 1. Kecepatan molekul setelah tumbukan lambat. 2. Ada gaya tarik antar molekul. 3. Molekul penyusun di dalamnya tidak identik. Oke. Ada lagi? Yang ketiga, coba Mbak Rusmawati. Sifat-sifat dari gas ideal. Tuliskan sifat-sifat gas ideal. 1. Ukuran molekul gas lebih dibandingkan volume udaranya. 2. Setiap molekul memiliki massa dan ukuran yang sama besar atau identik. 3. Ukuran molekul lebih kecil dibandingkan 2 jarak atau molekul antar molekul. 4. Molekul gas ideal bergerak lurus secara acak kecepatan tetap. 5. Tumbuhnya gas ideal adalah lenting sempurna. 6. Antara partikel yang satu dengan yang lain tidak ada gaya tarik menarik. Oke ya. Terima kasih Mbak Rusmawati sudah menyampaikan jawaban LKPD-nya. Adakah yang sudah dapat melihatnya? Sudah bagus. Ada di sini ya terlihat pompa seperti itu. Nanti ini yang akan mengeluarkan molekul-molekul gas. Jadi tadi kita sudah menonton video mengenai apa itu gas ideal dan ada bukan gas ideal. Nanti tolong dijawab di LKPD-nya ya.
Nah, di sini adalah simulasi mengenai percobaan teori kinetik gas. Dalam hal ini Ibu mengambil hukum Boyle, ya. Hukum Boyle yaitu di mana ketika suatu benda diberi tekanan, ya, dengan suhu yang tetap, nanti akan ada pengaruhnya terhadap volume. Nah, kemudian apabila volume juga akan naik turunkan atau dibesar kecilkan, sementara suhunya tetap, nanti akan berpengaruh juga terhadap tekanan. Ya, nanti hubungannya beserta tabel hasil pengamatan silakan diisi di LKPD-nya ya. Berdasarkan hukum Boyle itu adalah temperaturnya tetap, ya. Sebelum kita memberikan temperaturnya, kita memberikan partikelnya dulu. Lihat ya. Ya, ada partikelnya. Kita tetapkan tekanannya. Nih, ya. Kalian coba di HP kalian ya. Jadi dari HP tadi ambil yang gas ideal, yang ada tulisannya ideal. Kemudian di tabel pengamatan itu Ibu sudah nulis volume. Nah, volume ini ya. Volume ini kita buat di sini untuk membesar kecilkan ya. Kita klik di width untuk mengetahui panjang atau sisi dari sebuah wadahnya ya. Coba di sini kita lihat. Ini Ibu bisa tarik ini ya. Kalau mau memperbesar silakan sebelah kiri. Ya. Nah, ini udah ketahuan. Berapakah panjangnya? Di sini 11,8 ya. Kemudian di sini adalah pressure, tekanannya. Nah, ambil tekanan yang paling sering muncul. Di sini paling sering muncul itu 5,0 atm. Ya. Kita coba lagi nanti di sini misal. Nah, 8,6 nanometer. Tekanannya lihat di sini, pressure. Ya. Paling sering muncul berapa? 6,5, Bu. Ya. Nah, nanti kalian silakan buka HP. Kemudian isi tabel pengamatan, ubah volumenya ini melalui sisi dari wadahnya ini ya, sebesar 12 nanometer, 10 nanometer, 8 nanometer, dan 6 nanometer. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Silakan yang mau ditanyakan nanti sembari mengisi LKPD ya. Ini boleh ditarik kalau saat 12 meter ini Ibu 12,8 ya. Ini untuk memperbesar dan mengecilkan volume. Nah, ya. Ini 8,3 nanometer. Oke. Sembari menunggu kalian ya. Ibu meminta kalian untuk membuka LKPD-nya dan mengisinya. Kalau tadi kalian sudah mengisi mengenai gas ideal, sekarang isi mengenai praktikum kita tentang hukum Boyle dengan suhu tetap. Ya. Silakan ditulis. Jangan lupa dihitung ya.
volumenya sudah Ibu tetapkan, tekanannya berapa atm, kemudian ada hubungan antara P dikali V, atau tekanan dikali volumenya. Berdasarkan dari praktikum, ya, dengan PET Colorado tadi, ada LKPD, tolong diisi ya. Ya, kalian sudah Ibu kasih waktu, sudah 10 menit. Silakan Mas Rado, bacakan tabel hasil pengamatan tentang Ya, Bu. hukum Boyle-nya. Ya, silakan Mas Rado. Oke. Tabel hasil pengamatan. Tekanan gas. Panjang volume F, S sama dengan 12 nm. P tekanan ATM-nya 5 atm. Jadi P dikali F sama dengan 60. Yang kedua, panjang volumenya S sama dengan 10 nm. P tekanan ATM 6 atm. P dikali F sama dengan 60. Iya, terima kasih Mas Rado. Ibu koreksi ya, bukan P kali F, tapi P dikali V, ya, volume. Ya. Kemudian selanjutnya tabel masih ada 4 kan ya. Silakan Mbak Rusmawati. Panjang volume S 8 nm, tekanan 7,8, PF 62,4, 6 nm, tekanan 9,8, P dikali P 60,8. Oke. Sudah 2 ya. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Saya. Oh, Mbak Rusmawati lagi. Silakan Mbak Rusmawati. Bandingkan hasil pengukuran volume dan tekanan yang kamu dan teman kelompokmu lakukan. Bagaimana hubungan kenaikan volume dan tekanan? Semakin kecil volume yang diberikan, semakin besar tekanan yang diperoleh. Oke. Terima kasih Mbak Rusmawati. Yang lainnya? Iya, Bu. Oke. Nah, setelah grafik, Mbak Windy bisa bantu jawab LKPD-nya? Ya. Mencermati hasil simulasi hari ini tentang hukum Boyle. Tuliskan hubungan yang kamu peroleh dalam persamaan matematis. Dengan kata lain, hukum Boyle terjadi pada suhu tetap, pada sebuah sistem tertutup dan bersuhu konstan. Besar tekanan gas akan berbanding balik dengan besarnya volume. Oke, ya, lanjut. P1 dibagi V sama dengan konstan. P1, V2, V2. Oke, terima kasih Mbak Windy. Mbak Anjani bisa bantu jawab. Ya, Bu. Oke. 5. Penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. Yang pertama, cat semprot. Yang kedua, jarum suntik. Dan yang ketiga, kaleng soda. Oke, kaleng soda yang kita tadi praktikumkan ya. Dimana kalau ada terjadi tekanan, volumenya akan, ya, ketika tekanan akan diberikan semakin kecil, maka volumenya akan semakin besar. Dan kebalikannya, ketika volumenya kecil, maka tekanannya akan besar. Ya. Lanjut, kemudian hari ini kita sudah melalui 2 pembelajaran, yaitu gas ideal dan hukum Boyle. Ya.
Maaf, ada iklan sebentar ya. Jadi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran mengenai gas ideal dan hukum Boyle. Ya, siapa yang mau menjelaskan kesimpulan hari ini akan dapat tambahan 10 poin? Ya, Ya, Bu. boleh. Mas Indra lagi, silakan. Untuk yang sifat gas ideal itu, ukuran molekul gas lebih kecil dibandingkan volume wadahnya. Setiap molekul memiliki massa dan ukuran yang sama besar atau identik. Ukuran molekulnya lebih kecil dibandingkan dua jarak atau molekul. Molekul gas ideal bergerak lurus secara acak dengan kecepatan tepat. Tumbuhkan gas ideal adalah lenting sempurna. Antara partikel yang satu dengan yang lain tidak ada gaya tarik-menarik. Dan jika suhu tetap, semakin kecil volume yang diberikan, semakin besar tekanan yang terjadi atau diperoleh, Bu. Ya, bagus sekali ya. Itu bunyi hukum Boyle. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mbak. Kesimpulan, gas ideal adalah partikel yang dapat bergerak sangat bebas dan dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Hukum Boyle dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris pada tahun 1662. Hukum Boyle merupakan hukum fisika yang menjelaskan bagaimana kaitannya antara tekanan dan volume suatu gas. Bunyi ruangan tegak konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, dari yang disampaikan teman-teman itu dan kesimpulan, ada yang mau ditanyakan tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Cukup jelas ya? Seandainya nanti kalau ada masalah mengenai virtual lab Pet Colorado, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp Ibu ya. Iya, Bu. Setelah hari ini kita simpulkan hasil pembelajaran kita ya, bahwa yang pertama yaitu gas ideal. Gas ideal itu adalah gas yang molekulnya banyak sekali, kemudian bergerak sangat bebas ya, dan dia mengisi seluruh ruangan atau tempatnya. Jadi dia selalu mengisi dan selalu bergerak bebas. Ukurannya untuk gas ideal, untuk ukuran dia jauh lebih kecil, molekulnya itu mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan jarak antar kedua molekulnya. Kemudian molekulnya juga memiliki ukuran dan massa yang sama atau identik. Dan molekul untuk gas ya, hukum Boyle ini ya terjadi apabila suhu dijaga dengan konstan ya, sehingga volume yang kita kecilkan, yang kita besarkan, kalau kita besarkan volume wadahnya, maka tekanannya semakin kecil. Sementara ketika volumenya kita volumenya kita kecilkan, maka tekanannya semakin besar. Oleh sebab itu, ya, hubungan antara tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Ya, di mana tekanan dikali volume nilainya konstan. Oke, ya. Untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas, silakan nanti ada kuis di Edmodo-nya dikerjakan. Selanjutnya kalian hasil LKPD-nya jangan lupa diupload di kolom komentar ya, di bawah materi yang sudah Ibu bagikan. Oke, ya. Ibu. Iya. Ibu kalau misal nggak punya aplikasi Edmodo gimana, Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Dikirim ke WhatsApp pribadi Ibu saja, ya. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya, nggak apa-apa ya. Oke,
untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ya. Oh, sebelumnya Ibu kasih tahu dulu, hari ini Ibu ujian, ya. Jadi ini lembar kertas Ibu ujian, uji kinerja. Nah, ini Ibu gambar Ibu ya. Nah, Ibu kuliah di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta. Jadi Ibu selama ini juga bertugas ya, juga belajar sama seperti kalian. Ya, hari ini ujian kinerja Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah kalian luangkan ya, waktunya yang telah kalian berikan untuk belajar bersama Ibu. Semoga menambah semangat kalian untuk belajar. Mungkin ini pertemuan kita terakhir di semester 2 ya. Semoga ujiannya nanti hasilnya bagus dan memuaskan. Amin. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta tolong Mas Indra untuk memimpin doa Ya, Bu. penutup kegiatan ya. Silakan. Kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat bertugas lagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.